Halo, lagi channel BBY, channel Bincang Yuk. Hari ini gue mau ngebahas spoiler review dari film Ford vs Ferrari. Uh, Sebelum masuk ke spoiler review ini, gue paling kasih warning aja ya, maksudnya. Jadi tuh mendingan kalian nonton dulu aja filmnya, soalnya filmnya tuh bagus banget film Ford vs Ferrari ini. Nah, jadi jangan sampai ceritanya itu ke spoil sama video ini gitu, sayang banget soalnya gitu. Oke, udah, kalau misalkan kalian udah nonton atau emang nah yaudah nggak apa-apa nonton spoiler review. Kadang saya juga mau nonton film, saya kadang nonton spoiler review juga kadang gitu loh, kalau misalkan itu terus baru nonton filmnya gitu. Enggak ya, tapi orang beda-beda ya, takutnya ini aja ya, takut spoiler aja. Jadi kita langsung aja ya ke ceritanya. Jadi tuh film Ford vs Ferrari ini intinya itu jadi cerita tentang perusahaan Ford, perusahaan mobil Ford ya. Jadi dia itu pengen ngalahin awalnya sih enggak. Dia itu kayak terancam bangkrut. Nah, dia tuh gimana cara biar keluar dari kebangkrutan, terus tapi selama berjalan cerita dia malah pengen ngalahin si Ferrari. Intinya gitu aja. Cerita poin utama dari ceritanya gitu ya. Jadi kita langsung masuk ke ceritanya. Intinya sih awal-awal itu diperkenalkan satu tokoh namanya itu Carroll Shelby ya. Intinya sih dia itu tuh dulunya tuh pembalap cuman berdedikasi banget. Jadi dia itu pernah balapan, diceritain ya. Jadi balapan itu terus mobilnya itu tuh lagi ke pit stop gitu. Nah, terus mobilnya kebakar tuh, sampai ke baju ini tuh sampai kebakar gitu. Terus dia tuh kayak udah nggak kenapa-napa, ini kebakar baju doang, gue nggak kenapa-napa gitu. Jadi kayak yang orang di itu kayak pengen stopin, teman kayak bengong aja gitu. Idenya sih masih tetap pengen balapan, udah akhirnya dia tetap maksa balapan gitu, balapan lagi gitu. Jadi intinya sih si Carroll Shelby ini tuh emang passionnya tuh di balapan gitu. Jadi nggak mau di stopin sama orang lah gitu. Badannya masih ngebul-ngebul gitu, dia tetap balapan gitu. Nah terus nggak apa ya, berapa ya, bangsa berapa tahun kemudian gitu ya. Jadi si Carroll Shelby ini tuh terkena penyakit penyakit kayak jantung gitu. Jadi intinya sih dia nggak boleh balapan lagi gitu, kena penyakit. Oh iya, yang balapan yang tadi itu namanya balapan Le Mans ya. Balapan Le Mans itu kayak 24 jam terus balapan terus gitu. Jadi mobilnya itu ya stop itu cuma di pit stop doang gitu. Itu balapan terus 24 jam gitu loh. Jadi balapan tentang daya tahan si mobil tersebut gitu. Nah, bergengsi lah, Le Mans itu bergengsi gitu. Terus jadi singkat cerita, si Carroll Shelby ini dia itu ya kayak ganti profesi lah, walaupun dia tetap passion di mobil, di balapan, cuman ya udahlah gitu, dia ngalah. Jadi dia jadi kayak penjual mobil balapan bukan? Ya ada mobil balapan dia jual juga, ada juga mobil sport jalanan gitulah, sport buat di jalanan. Terus diperkenalin lagi satu karakter namanya tuh Ken Miles. Jadi dia tuh pembalap, terus punya bengkel juga, pembalap yang cerita action juga sih, ini cerita beneran. Jadi dia itu pembalap yang jago, passion juga, passion di balapan. Terus dia lebihnya itu dia itu ngerti mesin, jadi ngerti mobil. Jadi mobilnya kenapa tuh dia tahu gitu. Hebat lah, intinya sih ini pembalap hebat, pembalap legendaris juga. Terus singkat cerita, jadi dikasih lihat kalau karakter si Ken Miles ini tuh yang diperanin sama Christian Bale ini, dia tuh orangnya tuh kayak susah diatur sama klien. Di awal cerita dikasih lihat gitu. Jadi ada klien yang komplain, terus malah
malah di apa ibaratnya, malah diomelin sama dia gitu, lu nyetir mobilnya kayak ini sih gitu, maksudnya kayak malah jadi ribut gitu. Intinya sih orangnya ini kayak idealis gitu sebenarnya, kayak idealis gitu si Ken Miles ini gitu. Nah terus singkat cerita diperkenalin lagi karakter ini orang dalemannya Ford ya, orang dalemannya Ford itu namanya si Lee Iacocca terus sama Leo Bibi. Nah itu dia ini kayak petinggi Ford. Terus sama satu lagi tuh karakter ini penting juga sih, Henry Ford kedua gitu. Jadi kayak anaknya yang punya Ford sih gitu. Jadi udah berumur juga karakter gitu. Jadi dia itu kayak nyamperin pabriknya terus pegawai-pegawai itu disuruh stop kerja gitu loh. Intinya sih pabriknya ini tuh mau ditutup. Jadi mereka itu bukan berasa, jadi udah kayak menurut statistik ya, mereka itu udah kalah saing sama mobil-mobil perusahaan mobil Amerika yang lain gitu. Jadi mereka mau tutup aja gitu, kalah pamor. Jadi intinya sih ini beda tempat lagi, beda lokasi. Jadi diceritain kalau si Carroll Shelby ini tuh masih suka terlibat di perlombaan mobil gitu ya. Nah di sini dia itu nge-hire si Ken Miles buat jadi pengendara mobilnya. Ada adegan yang lucu ya. Jadi si Ken Miles ini tuh lagi ngutak-atik mobilnya gitu, mobil balapannya, terus sama kayak pengurus balapannya gitu ya, ini mobil lu bagasinya kurang gede gitu. Jadi buat aturan balapan tuh bagasi mesti segede sekian gitu. Intinya sih si Ken Miles ini kayak malah marah-marah gitu loh, lu masa balapannya ngurusin ini gede bagasinya segala macem gitu kan dia. Akhirnya tuh si karakter Carroll Shelby-nya tuh ngelihat ya, pengen ngelerai gitulah. Si Carroll Shelby ini jadi dia tuh udah bukan ke idealis, dia tuh lebih ke corporate dikit ya, ke bagian jualan soalnya gitu. Jadi dia ngerti bisnis lah gitu. Nah si Ken Miles ini masih idealis gitu. Jadi dia sih balapan gitu, nggak ngerti gitu kan. Bukan nggak ngerti sih, mungkin kayak dia nggak mau jadi kayak corporate gitu, dia sebel sama orang corporate gitu. Intinya sih udah akhirnya mobilnya tuh diketok-ketok bagasi itu jadi sampai ngebelendung gitu. Jadi kesel ya. Intinya sih mereka dibolehin balapan lagi lah. Singkat cerita, jadi si Ken Miles ini yang di balapan ini, jadi dia tuh menang gitu. Terus dia ajak anaknya, nih yuk, udah kelar menang gitu ya, nih yuk, nih kita jalan-jalan gitu pakai mobil yang sama gitu. Jadi dia ya kayak muter-muter sendiri lah gitu. Ini sih anaknya itu happy lah bapaknya juara gitu. Anaknya itu ngefans sama bapaknya. Terus di lain cerita ya, bukan di lain tempat, jadi tuh bengkelnya si Ken Miles ini disamperin sama kayak orang pajak ya, kayaknya sih orang pajak gitu. Bengkelnya itu mau disita gitu, karena dia kayak telat bayar pajak ya gitu, kayaknya sih bayar pajak gitu. Setelah berapa, jadi intinya sih disita lah gitu. Bengkelnya disita ya, yang ngurusin itu ya istrinya gitu. Terus di lain tempat lagi, ini si siapa namanya, ini di kayak gedung Ford ya, jadi si karakter si Lee Iacocca ini jadi salah satu kayak petinggi Ford ini. Nah dia itu kayak ngasih like presentasi gitu ya, kayak ngasih strategi marketing gitu ya. Maksudnya ini tuh Ford ini tuh kelihatannya tuh udah kayak mobil jadul gitu, apa tuh logonya ya, brandnya. Jadi
itu mau nge-branding baru lagi gitu loh. Jadi si Ford ini pengen dia itu pengen Ford ini tuh kayak dikenal kayak mobil anak muda gitu loh. Nah dia pengen nge-rebranding lah gitu. Nah intinya sih petinggi itu pada nggak suka lah sama ide itu, nggak suka gitu loh. Jadi apalagi dia itu si Lee Iacocca ini pengen Ford ini ikut balapan Le Mans, dia pengen ikut. Nah intinya sih si Lee Iacocca ini pokoknya tuh pengen kerja sama Ferrari lah. Awalnya pengen kerja sama, pokoknya dia tuh udah ketemu sama perwakilan dari Ferrari gitu. Terus dia ngeliat bengkelnya, ngeliat mungkin kayak mau join perusahaan gitu ya kayaknya untuk balapan. Soalnya kan Ferrari itu selalu pas zaman dulu itu dia tuh selalu menang Le Mans gitu ceritanya di sini. Berapa kali udah menang Le Mans, udah pengalaman lah, jadi mobilnya menang terus gitu. Nah terus dia ketemu sama petinggi Ferrari lah, namanya Enzo Ferrari gitu loh. Kayaknya sih yang punya perusahaan Ferrarinya deh gitu loh. Enzo Ferrari ya ini sih yang pasti sih karakter legendaris ya, soalnya maksudnya namanya aja tuh ada di salah satu mobilnya gitu, Enzo Ferrari. Ya intinya sih si Enzo Ferrari ini tuh awal-awal sih ya welcome gitu, terus dia baca-baca surat kerjasamanya segala macem. Terus pas ada kayak ada yang ngasih tahu gitu ya, nggak tahu lah bahasa ini, Enzo Ferrari ini nanya, gue boleh kalau misalkan itu gue boleh ikut balapan Le Mans gak gitu loh. Kata si Lee Iacocca ini, ya kalau misalkan sesuai kalau kita kerja sama ya kita bisa perusahaan si Ford ini bisa ngelarang si Ferrari untuk ikut Le Mans gitu. Kata dia intinya sih si Enzo Ferrari itu nolak untuk kerjasama gitu, kayak penghinaan gitu. Terus si Enzo Ferrari ini ngehina si Henry Ford yang kedua gitu. Dia atasan lu dihina langsung, cuman lewat si Lee Iacocca ini. Jadi dia bilang ya pokoknya itu ya dia itu bukan kayak bapaknya gitu, bukan kayak Ford yang pertama yang awalnya gitu. Dia itu bukan si Ford kata dia gitu. Itu Henry Ford kedua gitu. Pokoknya tuh ibarat kata tuh kayak dikatain lah nggak bisa apa-apaan gitu, ibarat kata something kayak gitulah. Nah terus si Lee Iacocca ini nyampein lah ke si atasannya si Henry Ford kedua gitu, disampaikan. Nah Henry Ford kedua ini ya panas tuh malah gitu. Panas, terus dia malah jadi bertekad buat kata kita mesti ikut Le Mans buat ngalahin si Ferrari. Ada inti sih gitulah gitu. Nah itu baru mulai ceritanya, mulai berantemnya gitu. Nah terus perwakilan dari Ford si Lee Iacocca ini nyari kayak semacam konsultan buat ini mobilnya buat ngerakit mobil gitu, ngerakit mobil balap. Nah dia itu nyamperin si Carroll Shelby dia samperin tuh. Si Carroll Shelby itu lagi jualan mobil, terus tiba-tiba ya disamperin aja sama si Lee Iacocca ini disamperin. Jadi sih mereka ngobrol, terus bayarannya itu tuh gede banget kata dia gitu. Jadi lu nggak mungkin nolak lah gitu kata si Lee Iacocca ini. Dia sih terus kata si Carroll Shelby ini inti sih bukan berapa bayarannya gitu, cuman maksud itu intinya sih ini balapan Le Mans ini bukan cuma soal duitnya aja lah gitu, cuman orangnya intinya sih orangnya tuh susah dapetinnya gitu ya, kata dia something kayak gitu lah. Nah terus
intinya sih si Carroll Shelby ini dia itu kan punya pembalap yang andalannya dia lah, namanya si Ken Miles ini. Disamperin ke rumahnya tuh, disamperin, dibujuk, yuk ikut balapan Le Mans gitu loh. Terus si Ken Miles ini, perusahaannya apa yang ngajakin lu gitu, perusahaan apa? Si Ford gitu. Hah? Ford mau ngajakin balapan Le Mans gitu, maksudnya mobilnya cupu-cupu gitu ya. Jadi zaman dulu ya terkenal tuh mobilnya tuh cupu-cupu si Ford gitu. Dulu mungkin sempat jaya ya, cuman kayak makin tuh makin nurun lah gitu loh. Intinya sih si Ford ini kasih tahu si Carroll Shelby ini, si Ford ini mau juara satu, mesti juara satu. Kata si Ken Miles ini, iya lu sampai 40 tahun aja tuh nggak bakal bisa gitu, nggak bakal bisa buat ngalahin Ferrari kata dia gitu, 40 tahun gitu. Intinya sih teknologi mungkin udah ketinggalan jauh ya, mungkin passion buat balapan juga kurang Ford gitu. Jadi kayak mobil city car gitu kali ya, itu mau ikut balapan. Nah intinya sih si Carroll Shelby ini ngasih tahu ke si Ken Miles kalau misalkan waktunya itu sempit gitu, waktu buat bikin mobil, kita mesti bikin mobil, nah terus ikut balapan. Intinya sih waktunya itu paling berapa puluh hari doang gitu, pokoknya itu waktunya sempit lah, nggak nyampe setahun gitu, maksudnya waktu itu sempit banget gitu. Jadi mereka riset, habis itu bikin mobil lah, mobilnya diutak-atik sampai jadi kencang. Jadi sih gitulah intinya sih ya. Si Ken Miles ini awal kayak ragu lah. Intinya sih si Carroll Shelby suruh dulu besok ikut ke pameran Ford aja di mana lah gitu. Ntar gue mau pidato gitu. Intinya sih pas pidato si Carroll Shelby ya ternyata orangnya tuh corporate gitu. Si Ken Milesnya kayak males lah gitu, males. Ya akhirnya si Ken Miles ini ya mungkin si Carroll Shelby ngeliatin waduh kayak dia ngindar nih gitu, terus disamperin aja ke rumahnya, samperin lagi, yuk lu ikut gua aja dulu bentar gitu, bangsa berapa jam, mau ngapain kata si Ken Miles, itu lu ikut aja gitu. Itu ikut, istrinya ngeliat tuh, istri si Ken Miles ngeliat tuh, oh ya istrinya itu ada bermasalah. Jadi si Ken Miles ini kalau tiap ikut balapan mungkin dibayar ya, cuman bayarnya tuh kurang gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak ada uang lah gitu. Kesian juga keluarga gitu. Walaupun menang cuman ya mungkin bayarannya kurang ya. Si Ken Miles kesian lah keluarga. Terus intinya sih si Carroll Shelby ini ngajak dia tuh kayak ke lapangan terbang. Nah itu tuh mobil Ford GT itu tuh baru datang gitu, fresh gitu, jadi baru kayak prototype gitu. Taruh. Nah si Ken Miles ini nyoba langsung, dia lu cobain mobil lah kata si Shelby, cobain mobilnya, cobain ini kurangnya apa gitu loh, ini kurang ini gitu, kurang banyak gitu, lemot mobilnya gitu. Ya intinya sih si Ken Miles ini akhirnya sih ya tertarik juga gitu, cuman istrinya itu pokoknya besokannya istrinya itu ngomel, lu kemarin ngapain aja lu gitu, lu diajakin si Carroll Shelby balapannya cuma duitnya mana gitu, intinya sih gitu lah. Terus nggak lama si Ken Miles ini ngasih tau, oh bayaran gede lo gitu, bayaran gede lah gitu sih. Akhirnya istrinya itu ngasih juga lah. Singkat cerita kayak gitu lah ceritanya. Lucu gitu, ada komedi gitu, lucu gitu. Jadi ya dia sih ya duit lah istrinya itu, dia minta duitnya gitu. Udah singkat cerita jadi si Ken Miles itu ngetes mobilnya, wah ini arah anginnya apa segala macam, aku tuh aerodinamisnya wah gila dah pokoknya. Itu sih mobilnya tuh dibikin jadi secepat mungkin gitu. Nah terus singkat cerita jadi ada petinggi Ford yang gimana ya Pak, dia tuh dari sisi marketing juga sih, dari segi marketing juga kayak orang marketing. Jadi
eh dia itu tuh ini kayak pemeran antagonis sih, pemeran antagonis di film ini ya gitu. Itu tuh namanya Liu Bibi. Liu Bibi ini jadi dia tuh nggak pengen kalau misalnya si Ken Miles ini tuh jadi pembalapnya si Ford gitu. Jadi untuk di media katanya si Ken Miles ini nggak bisa ngomong, begitu mukanya kan juga kayak kurus, kayak nggak enak dilihat media lah gitu. Si Carroll Shelby itu waduh mati udah pusing gitu loh, soalnya keputusannya tuh ada di tangan dia juga, di tangan si Liu Bibi ini gitu loh. Kalau misalnya nggak mau, nah itu kontraknya bisa dibatalin gitu ya, kayak something kayak gitu lah. Singkat cerita, jadi si si Carroll Shelby ini dia ngasih tahu ke si Ken Miles gitu, lu nggak boleh diikutin balapan gitu. Jadi yang balapan itu bukan lu, beda pembalap lah gitu loh, kata si Carroll Shelby-nya. Kayak ditendang aja gitu gitu loh, agak kesian juga sih sebenarnya. Nah terus ya si Ken Miles ini dia kerja di situ sampai malam, dia kerja tetap dikerjain. Ya udah mobilnya gua kelarin aja gitu, dia sih gitulah. Udah nggak perlu gitu, lu ini aja nggak apa-apa, gua kerjain aja gitu. Dilanjutin dikerjain lagi. Terus dia dengar dari radio pembalapnya Ford itu kalah semua gitu, kayak juara 3, pokoknya nggak juara 1 lah, kalah semua gitu. Dengan mobil yang sama padahal gitu. Terus intinya sih si Carroll Shelby ini tuh dipanggil ke kantornya si Henry Ford. Nah dia ngomong ya maksudnya ya kenapa kalah ya karena pembalapnya itu bukan si Ken Miles, ibarat kata something kayak gitu. Intinya sih ini bisa gue menangin ya, cuman lu kasih kontrol penuh ke gua dong gitu, kata si Carroll Shelby ke si Henry Ford yang kedua ini. Ya udah akhirnya dikasih kontrol penuh sama si Henry Ford 2 gitu. Si Carroll Shelby ini gitu ya. Udah, jadi intinya sih si Carroll Shelby ini abis nendang si Ken Miles. Pokoknya Ken Miles udah kesel banget ya, disamperin lagi ke rumahnya, dibujuk lagi gitu loh, ya lu ikut balapan lagi gitu loh, maksudnya ya, oke. Udah singkat cerita si Ken Miles ini nonjok si Carroll Shelby ya, udah kesel, udah ngebuang dulu, enak banget loh maksudnya. Tonjok. Terus ya mereka berantemnya tuh kayak anak kecil ya. Jadi maksudnya dalam artian tuh berantemnya tuh nggak pengen nyakitin ya, cuman kayak semacam berantem aja gitu. Istrinya aja cuman kayak ngeliatin aja gitu dari jauh gitu, istrinya si Ken Miles. Jadi kayak bukan berantem yang gimana, berantem gondok doang aja gitu. Jadi nggak, habis itu ya mereka bayan lagi gitu. Nah singkat cerita, jadi udah si Ken Miles-nya akhirnya mau ikut si Carroll Shelby ini. Cuman pas dia ikut si Carroll Shelby ini, tiba-tiba si dari perusahaan Ford-nya ini ya, si Liu Bibi ini itu dinaikin jabatan, terus kayak megang kuasa juga buat yang project inilah gitu. Jadi dia tetap pengen pembalapnya itu tuh diganti gitu, tetap pengen gitu. Udah akhirnya si Carroll Shelby ini ngajak ke ruangan ini buat kayak mau tatap mata gitu, ngobrol. Dikunciin rumahnya, ruangan dikunciin, terus si Liu Bibi-nya nggak bisa keluar gitu. Jadi terus Henry Ford keduanya nih sama si Carroll Shelby itu sih dibawa jalan pakai mobil yang mereka ciptain gitu ya, yang mereka riset gitu. Kenceng banget mobil. Terus si Henry Ford ini ya kayak ibaratnya kayak terharu gitu loh. Ini yang sebenarnya bapak gue pengenin dari perusahaan si Ford ini gitu, kata dia, idealisnya gitu ya. Mobilnya tuh keren banget gitu, mobilnya Ford GT ya.
terus singkat cerita, uh, si Ken Miles ini dia tuh kayak ikut balapan Daytona ya, ikut balapan Daytona, terus sama uh, dia itu ada kayak dibagi sama 2 tim gitu loh. Balapan Daytona cuman bagi 2 tim, timnya si Shelby sama satu lagi timnya si Leo Bibi gitu. Leo Bibi ini jadi itu punya timnya lagi sendiri gitu, jadi buat kayak saingannya lah, cuman saingan dalam artian satu kantor, padahal itu kan kayak saingan gitu. Si Leo Bibi ini nggak pengen si Ken Miles ini menang lah ibarat kata gitu. Nah terus pas balapan Daytona ini si mobilnya si Ken Miles ini kayak semacam mesinnya itu kayak diganti terus mesinnya cupu lah gitu, nggak bakal bisa ngalahin mesin mobilnya tuh yang si Leo Bibi punya gitu. Terus orang-orang yang pit stopnya itu juga orang-orang NASCAR gitu, jadi orang-orang jago lah gitu loh, jadi ganti bannya lebih cepat segala macam. Tapi singkat cerita ya, si Ken Miles ini tuh menang dengan dicurangin apapun, mereka tuh menang. Jadi si Ken Miles ini akhirnya boleh ikut balapan Le Mans gitu, jadi qualified lah gitu loh. Di perusahaan si Ford ini qualified gitu. Singkat cerita ya, jadi tuh di pas hari H balapannya ini langsung skip aja, kita langsung ke balapan yang Le Mans-nya ya. Jadi tuh mobilnya itu tuh si Ford itu ada 3 gitu. Jadi satu tim itu ada 3 mobil. Nah si Ken Miles ini jadi kan pas awal mulai tuh dari luar mobil dulu ya, Le Mans ini jadi lari ke mobil terus tutup pintu. Nah pas tutup pintu mobilnya tuh nggak bisa ditutup pintu gitu, jadi kayak ada trouble lah gitu. Jadi katanya tuh pas cuacanya kan lagi panas terik ya, mungkin besinya tuh kayak rengat gitu, bagaimana nggak ngerti lah gitu, nggak tau lah adegannya tuh beneran nyata bagaimana. Jadi itu di posisi terakhir tuh, jadi gara-gara itu jadi labnya tuh jadi nggak konsen gitu, jadi ngurusin pintu gitu. Udah singkat cerita, jadi si Ken Miles ini udah kelar tuh beresin pintunya. Pintunya itu akhirnya dia ke pit stop ya, terus pintu itu dipakai martil. Udah lu masuk dulu, ada orang itunya, terus dikeplak pintu pakai martil, masuk. Jadi adegannya lucu juga, jadi ya ada komedi juga sih, jadi lagi seru terus ada komedi gitu, bagus adegan bagus. Terus ya intinya sih si Ken Miles ini berhasil kayak nyalip saingannya ya, nyalip terus akhirnya udah dia tuh udah deket mau ke yang juara satunya si Ferrari ini. Terus intinya sih singkat cerita, jadi dia tuh ada trouble lagi ya, si Ken Miles ini mobilnya ini Ford GT-nya ini ada trouble lagi, remnya lah belum gitu, jadi remnya tuh dia nggak bisa ngerem, waktu nabrak terus berapa sih ya banyak trouble lah gitu, terus akhirnya dia tuh ganti rem gitu, cuman kalau nggak salah ya ilegal gitu, cuman dalam artian tuh kan mau disamperin sama panitia tuh, ini remnya nih ilegal nih, nggak boleh, cuman di buku aturannya nggak ada. Intinya sih debat inilah gitu, ada perdebatan, cuman akhirnya dibolehin lah, ini di balapan lagi gitu. Intinya sih dibolehin sama si panitianya gitu. Terus singkat cerita, si Ken Miles ini berhasil pokoknya tuh udah kudakan gitu, terus berhasil nyalip si Ferrari ini, pokoknya kebut-kebutan si mobil Ferrari itu kebakar gitu, jadi nggak sanggup nandingin mobil Ford GT gitu, jadi lagi jalan lurus tuh tuh kebakar mobilnya gitu. Udah intinya sih udah yang mobil Ferrari itu pokoknya udah hancur lah gitu, tapi nggak sampai itu, cuman kebakarnya itu jadi berhenti mobilnya. Intinya sih si Ken Miles ini udah juara satu, cuman sama si lagi-lagi nih ya, sama si Leo Bibi ini jadi nyuruh si Ken Miles ini tuh apa ibarat kata ya, nungguin teman-temannya yang
dua orang gitu loh, yang Ford GT juga dua orang, satu tim gitu ya. Dari pihak Fordnya ada dua pembalap lagi suruh tungguin. Ya udah si Fordnya si Ken Miles ini akhirnya nungguin. Jadi tuh cuman sebelum dia nungguin itu dia tuh coba muter satu lap, cuman rekor gitu loh. Wah, beneran rekor gitu. Ternyata mobilnya tuh mengencang banget gitu, mobil si Ford GT-nya itu ya. New record gitu. Udah akhirnya si Ken Miles ini nungguin itunya karena disuruh sama enggak, si Carroll Shelby-nya sih bilang terserah lu mau nungguin apa enggak, terserah lu, cuman intinya sih mau nungguin apa enggak ya intinya sih lu bebas lah gitu loh, lu mau pilih yang mana gitu. Nah yaudah akhirnya si Ken Miles lebih milih nungguin aja sih, nungguin. Udah nih mobilnya bertiga itu katanya sih buat di foto aja bagus, buat ikonik gitu loh, bertigaan menang gitu dari timnya si Ford gitu. Terus singkat cerita jadi ini yang agak bikin nyesek ya, jadi maksudnya tuh ternyata di balapan Le Mans ini dihitungnya tuh sesuai sama urutan pertama awal mobilnya, mobil start gitu loh. Jadi teman-temannya tuh startnya itu tuh sebelumnya si Ken Miles, jadi pas walaupun masuknya tuh bebarengan, hampir bebarengan gitu ya, cuman si Ken Miles ini dianggapnya tuh posisi kedua gitu ya. Si Ken Miles itu ibarat kata tuh nggak menang gitu, jadi kayak semacam ditipu sama si Leo Bibi ini gitu. Jadi si Leo Bibi ini emang nggak pengen si Ken Miles ini menang sih gitu. Itu sebenarnya sih lebih ke buat pamornya si Ford gitu. Jadi ya something kayak gitulah gitu, kesian gitu. Udah akhirnya si Carroll Shelby sama si Leo Bibi ini berantem, lu nipu lo apa segala macam gitu. Si Carroll Shelby ini nggak enak hati sama si Ken Miles, pokoknya tuh udah dedikasiin tenaganya segala macam, cuman kayak kok diginiin sih gitu loh ya something kayak gitu lah, kesian gitu loh. Udah singkat cerita jadi si Ken Miles-nya ini adalah ya kita tahun depan kita menang lah gitu, kata dia sama si Ken Miles ini ngomong ke si Carroll Shelby, ya udah tahun depan gitu. Cuman singkat cerita beberapa kemudian ya, jadi mereka tuh ngetes mobil lagi, mobil Ford GT lagi ya, nggak sengaja gitu ya, maksudnya mobilnya melintir terus nggak tahu nabrak apa gimana, nggak ngerti, pokoknya nggak dikasih lihat. Terus tuh si Ken Miles ini ternyata tuh mati gitu, berarti meninggal lah, kesian gitu. Anaknya pun ngelihat langsung kejadiannya gitu. Intinya sih si Carroll Shelby ini ya kayak shock terus dia kan juga masih ngurusin balapan gitu ya. Intinya sih kayak semi depresi gitu ya, kehilangan teman baiknya juga gitu, maksudnya sedih lah gitu. Intinya sih dia udah balapan, cuman temennya bilang lu kok nggak ngurusin balapannya sih gitu. Intinya sih ya pokoknya nggak ada yang bisa ngendarain mobil ini sebaik si Ken Miles, nggak ada yang bisa ngegantiin gitu ya. Intinya sih terus dia ke rumahnya si Ken Miles itu minta maaf ke anaknya lah gitu, minta maaf. Terus ya udah intinya sih filmnya ya habis ya, maksudnya ya realita hidup sih gitu, realita hidup. Jadi walaupun sededikasi apapun ya belum tentu bisa menangin balapan gitu, walaupun dia sebenarnya dia yang menang gitu, cuman dalam secara aturan dan ini ya bukan dia yang menang gitu, padahal dia yang menang gitu ya, something kayak gitulah gitu. Ceritanya tuh ironi sih gitu. Intinya sih terus ada pas di endingnya ada tulisan, jadi mobil bikinan si Shelby sama si Ken Miles ini menang berapa kali 4 kali Le Mans gitu. Jadi itu yang mobil legendaris gitu. Jadi dia sih berangkat ya mereka tuh berjasa lah sama perusahaan si Ford something kayak gitu. Jadi gimana, kalian udah nonton filmnya? Kalau misalkan kalian masih belum nonton juga, mendingan nonton aja gitu loh, bagus. Soalnya walaupun saya udah ceritain, cuman terus terang ini film memang
menurut saya sih salah satu film yang wajib ditonton sih sama semua orang sih kalau bisa. Bagus banget soal filmnya. Terus memotivasi banget sih, bikin semangat gitu loh. Film itu bikin semangat. Saya suka banget. Udah gitu film seru. Balapan juga bagus. Bagus lah, film bagus banget. Jadi kalian gimana kalau udah nonton, menurut kalian filmnya bagus? Kalau misalnya bagus, terus di kolom komen di bawah sini ya. Oke, itu aja yang mau gue bahas di spoiler review dari film Ford vs Ferrari ini. Oke, dadah. Terima kasih sudah menonton video kami. Suka dengan konten video ini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jika ingin mendapatkan notifikasi jika kami mengeluarkan video terbaru. Sampai jumpa.